Yo, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Di beberapa video yang lalu kita udah sempat bahas laptop bisnis punyanya Asus yang punya prosesor mainstream tapi performanya tuh oke banget. Dan hari ini kita akan membahas laptop ini. Ini laptop dari MSI yang tampilannya tuh juga elegan dan bisnis banget. Harganya murah banget, ini cuma di 7 jutaan aja. Dan kita akan bahas hari ini apakah performanya itu oke untuk kalian bisa gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan langsung aja kita tonton B-roll yang terlebih dahulu. Jadi ini adalah MSI Modern 14B11 MOU menggunakan Intel Core i3 1115 Gen 4 dan sudah dibekali dengan operating system Windows 11. Untuk harganya sendiri di Rp7.899.000. Jadi ini adalah laptop termurah MSI yang ada saat ini dan dibekali juga dengan garansi selama 1 tahun. Kalau kita ngomongin desainnya, ini clean dan bisnis look banget ya. Bodinya tuh tipis dan tentu saja ini karena MSI Modern ini didesain MSI untuk penggunaan yang lebih ke arah mainstream dan juga bisnis profesional. Finishingnya warnanya tuh glittery, bahkan sampai di keycapsnya tuh ada kesan-kesan glittery juga, tapi tenang ini nggak kelihatan over dan keramaian. Keyboardnya punya feel yang empuk dan ukuran keycapsnya besar-besar, jadi harusnya nyaman buat jari sebagian besar orang. Ada backlit keyboard juga yang punya warna putih dan cukup terang, ngebantu banget kalau kalian lagi pakai laptop ini di kondisi pencahayaan yang remang-remang ataupun yang kurang. Dimensi laptop ini di 31,9 cm x 21,9 cm dan ketebalan hanya di 1,7 cm aja. Bobotnya juga ringan banget di 1,18 kg. Jadi untuk skor desain keseluruhan untuk laptop kelasan entry level yang punya harga murah ini, kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk layarnya dia punya bezel yang cukup tipis di bagian sisi kiri dan kanannya, di bagian bawah juga nggak terlalu tebal. Lalu di bagian bawah dari bezelnya ini terdapat logo MSI, pakai logo yang baru dan punya warna hitam glossy. Lalu layarnya berukuran 14 inch Full HD 1920x1080, aspek rasionya 16:9. Panelnya IPS level dengan color gamut 45% ATSC yang ini wajar banget untuk laptop kelas entry level. Serta kecerahan layarnya ada di kayaknya di 300 nits karena ini layarnya juga termasuk yang cukup terang. Lalu untuk refresh rate layar ada di 60 Hz dan untuk skor display ini kita bisa berikan skor 7 poin. Untuk urusan portnya di sini lengkap banget, kalian disediakan USB Type-C dan ada tambahan micro SD card reader dan untuk lengkapnya kayak gini. Untuk fitur laptop ini dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Tapi selain itu fitur lainnya cuma terdapat MSI Center. Tapi di software ini kalian bisa mengatur untuk performance mode di mana ini jadi nilai plus untuk laptop kelas entry level ini. Selain itu kalian juga bisa mengatur untuk profil pengecasan baterai supaya bisa memaksimalkan umur dari baterai laptop kalian ini. Dan ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Untuk kualitasnya sebenarnya nggak terlalu bagus. Lalu untuk ini dia di mirror ya, jadi kalau angkat tangan kiri yang di sana keluarnya di kanan. Dan terdapat juga untuk shutter webcamnya dengan function dan juga F6, dia nggak akan find kamera. Dan untuk nyalain lagi sebenarnya cukup cepat juga. Jadi untuk skor fitur keseluruhan dari port dan juga fitur kita bisa berikan skor 7,5 poin. Selanjutnya kita bahas soal pengujian performanya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu dan seperti biasa detailnya ada di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i3 1115 Gen 4 dengan 2 core dan 4 thread. Base clock speednya di 3 GHz, busnya 4,1 GHz. Menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel Superfin dengan L3 case ada di 6 MB. Serta DB prosesor maksimum di 28 Watt. Lalu untuk pengujian performance kali ini kita menggunakan mode performance karena bisa diatur di MSI Center. Lalu untuk RAM juga kita upgrade jadi dual channel dengan total 12 GB karena kalau pakai RAM bawaan aja yang 4 GB itu sudah termasuk berat kalau untuk jalanin OS-nya aja. Lalu untuk hasil pengujiannya R15 kita dapatkan skor di 496 CB, R20 single core-nya di 503 poin dan multicore-nya di 1268 poin. Dan ini hasil yang sebenarnya cukup standar untuk prosesor seri i3. Selanjutnya untuk looping sebanyak 10 kali menggunakan R20 multicore-nya kita dapatkan rata-rata di 1136 poin. Jadi turunnya sekitar ya 150 poin kalau dibandingkan sama single run multicore R20
Jadi hasilnya sebenarnya cukup baik dengan suhu rata-rata dari 76 derajat Celcius, tapi maksimumnya cukup tinggi yaitu menyentuh 91 derajat Celcius. Selanjutnya untuk 3D rendering menggunakan Blender, kita dapatkan CPU render di 13 menit 32 detik. Ya memang i3 ini kalau dipakai untuk rendering, apalagi yang nggak dibekali dengan dedicated graphics, tentunya bakal makan waktu yang lama banget dan memang bukan peruntukannya untuk mengerjakan 3D rendering. RAM bawaan laptop ini cuma 4 GB seperti yang kita sudah singgung tadi, dia menggunakan DDR4 3200 MHz, tapi untungnya di laptop ini disediakan 2 slot SODIMM, jadi kalian tetap bisa upgrade RAM-nya jadi dual channel dengan kapasitas yang lebih besar. Contohnya kayak yang kita pakai sekarang di 12 GB ataupun bisa jadi di 16 GB dual channel. Sementara untuk storage-nya dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB dengan kecepatan read-nya di 1954 MB per second, sedangkan write-nya di 995 MB per second aja. Jadi ini speed yang tergolong sebenarnya cukup rendah. Jadi saran kami kalau kalian pengen beli laptop ini, sekalian aja langsung upgrade storage dengan speed yang lebih besar, bisa di 2000-an sampai 3000-an MB per second. Untuk grafik card-nya dia hanya menggunakan integrated Intel Iris Xe graphics, dan untuk performance rendering video di Adobe Premiere 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mampu mencetakkan waktu yang cukup cepat yaitu di 2 menit 11 detik. Ya ini mengingat dia hanya menggunakan Intel Core i3 dan hanya menggunakan integrated Intel UHD graphics, apalagi bukan Intel Iris Xe. Ini waktu yang tergolong cepat. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark, time spy kita dapatkan skor di 923 poin. Untuk fast track di 2285 poin, sedangkan untuk stress testnya dia udah lolos dengan skor yang cukup tinggi yaitu di 98,1%. Dengan suhu CPU dan GPU itu sebenarnya naik turun, tapi rata-rata dia ada di 56 derajat Celcius, jadi ini termasuk yang adem banget. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya, dan bisa dilihat dari grafik ini bahwa dia bersaing dengan laptop-laptop yang punya prosesor lebih tinggi dari laptop ini. Ada Ryzen 7 5000 series, lalu ada juga Intel Core i5 generasi 11, dan harga laptop-laptop itu masih jauh di atas harga laptop MSI Modern 14 ini, jadi ini performa yang bisa dibilang bagus banget. Dan untuk pengujian gaming realnya kira-kira kayak gini. Di pertama Dota 2 dengan setting resolusi di Full HD, dan untuk grafiknya kita buat ini settingannya ada di kedua dari kiri ya, artinya ini ada di settingan medium. Kita bisa dapatkan di kisaran 40-50an fps, kadang bahkan bisa tembus di 60an fps. CSGO dengan settingan resolusinya kita buat di HD, karena ternyata kalau Full HD itu masih nggak ngangkat sama sekali, FPS-nya cuma ada di kisaran belasan, jadi nggak playable. Jadi untuk HD di, sebentar, kita cek lagi, 1360x768. Dan untuk setting grafiknya kita buat di low, kita bisa dapatkan di kisaran 40 sampai, ya kadang bisa tembus di 50an fps, tapi rata-rata ada di 30 sampai 40an fps. Untuk Valorant dengan setting resolusinya di Full HD dan grafiknya kita buat di medium, masih kuat banget dijalani di laptop dengan prosesor i3 generasi 11 ini. Kita bisa dapatkan di kisaran 60-an sampai di 80-an fps. Mantap banget. Dan terakhir untuk PES 2021, settingan resolusi kita turunkan sama kayak CSGO tadi, yaitu di 1360x768. Sedangkan untuk grafiknya ada di medium, dan kita bisa dapatkan stabil di kisaran 38 sampai di 40-an fps. Dan ini ya settingan yang nyaman untuk kita bisa gunakan mainin PES 2021. Untuk opsi upgrade laptop ini tersedia 2 slot SODIMM untuk kalian bisa upgrade RAM jadi dual channel. Sementara untuk storage sendiri kalian cuma tersedia 1 slot M.2 yang udah terpasang SSD bawaannya. Jadi kalau kalian pengen ganti SSD yang lebih kencang dan juga kapasitas lebih besar, silahkan cabut bawaannya dan ganti dengan yang baru. Dan lengkapnya kayak gini. Dan untuk skor performance secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk menguji daya baterai di laptop ini dengan menggunakan PC Max Modern Office, seperti protokol biasa kita matikan WiFi, lalu backlight keyboard dimatikan, kencangkan layar juga di 50%, kita cuma bisa dapatkan di hampir 5 jam. Ini kita nggak tahu, kita udah running 2 kali. Yang pertama kita dapat bahkan lebih rendah dari itu, cuman di sekitar 3 jam 10 menitan. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita cuma bisa berikan skor di 7 poin. Kesimpulannya, MSI Modern 14 B11 MOU ini bisa jadi laptop yang kalian pertimbangkan untuk segmen kelas entry level. Walaupun dia bisa dibilang ini laptop yang kurang lengkap karena nggak tersedia Office Home Student. Lalu untuk RAM bawaannya juga cuma 4 GB. Tapi tenang aja, karena untuk opsi upgrade-nya ini lengkap banget. Jadi kalian tetap bisa dapat performance yang lebih baik lagi. Lalu untuk portnya juga dia sangat lengkap, menunjukkan
menunjang untuk kegiatan kalian sehari-hari, baik itu untuk kerja kantoran ataupun untuk perkuliahan. Lalu untuk dari segi performa sendiri, dia udah sangat mumpuni, terbukti dari untuk rendering videonya, dia mampu merender dengan waktu yang cukup cepat untuk kelas prosesor i3 dan juga hanya integrated graphics. Dan untuk gamingnya sendiri masih bisa dipakai untuk gaming dengan performance yang cukup stabil. Jadi untuk nilai keseluruhan laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan skor di 7,5 poin. Segitu aja video review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, dan semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh untuk cari perlengkapan IT mulai dari laptop hingga peripherals lainnya, silahkan kunjungi toko kami ada di Jalan Wanjen Panjaitan nomor 6 Malang, dan cabangnya ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah dari food court. Kami juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, JD.ID, Shopee, dan juga Blibli. Silahkan kalian kunjungi. Dan terakhir untuk challenge TikTok dan juga challenge Space lawan Mimin kita masih terselenggara hingga tanggal 25 Mei, dan untuk info lengkapnya ada di video berikut. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video.